Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor, di mana kita sudah memasuki materi sistem instrumen dan sinyal. Nah, kita akan membahas tentang komponen sistem instrumen dan sinyal. Yang pertama itu ada speedometer. Speedometer mempunyai komponen yang pertama yaitu gearbox. Gearbox merupakan rangkaian roda gigi yang menerima putaran dari roda depan untuk disalurkan ke speedometer. Masalah umum lain apabila speedometer tidak berfungsi terletak pada gearbox. Untuk mengetahuinya, maka lepaskanlah kabel bagian bawah menggunakan tang biasa. Kemudian, putar roda dan lihat tuas gearbox yang tersambung pada kabel berputar atau tidak. Apabila gearbox tidak berputar, dapat dipastikan memang masalahnya pada bagian tersebut. Untuk memperbaikinya, harus melepas dulu roda depan dan membuka kancing rumah gigi gear nanas menggunakan tang snap ring. Bersihkanlah menggunakan cairan anti karat jika kotor. Jika sudah bersih, lumuri gigi gear nanas dengan grease. Jangan lupa untuk memasangnya kembali. Lalu komponen berikutnya yaitu speedometer. Komponen yang berfungsi menerjemahkan RPM, putaran gearbox ke dalam penunjuk angka kecepatan. Pada dasarnya, speedometer itu sama seperti alat ukur kecepatan lain. Speedometer tersusun dari dua suku, yaitu speed yang artinya kecepatan dan meter merupakan satuan jarak. Fungsi alat ukur ini adalah menunjukkan kebesaran kecepatan putar suatu benda yang bergerak secara rotasi. Satuan yang ditunjukkan pada speedometer ini biasanya menunjukkan dengan kilometer per jam atau mil per hour. Speedometer ini menggunakan jarum untuk menunjukkan angka kecepatan kendaraan. Komponen berikutnya yaitu kabel speedometer. Fungsi dari kabel speedometer adalah menyalurkan informasi putaran gearbox ke speedometer. Untuk pengecekan, putarlah roda depan ke arah depan. Jika ujung kabel speedometer berputar, maka kabel speedometer baik-baik saja. Sebaliknya, apabila jika kabel tersebut berputar, tapi tidak lancar, berarti rumah kabel berdebu atau karatan. Solusinya adalah dengan menyemprotkan cairan penetran. Apabila ujung kabel tidak berputar, berarti kabel speedometer putus atau harus menggantinya. Oke, yang kedua itu adalah indikator bahan bakar. Indikator bahan bakar mempunyai komponen. Nah, yang pertama itu adalah indikator BBM. Indikator bahan bakar berfungsi sebagai penanda bahan bakar yang dapat dilihat pengendara. Salah satu kelengkapan sistem instrumentasi pada sepeda motor adalah pengukur kapasitas bahan bakar dalam tangki, di mana sistem ini terdiri dari komponen variabel resistor, yaitu tahanan yang mempunyai nilai berubah-ubah, yang berfungsi sebagai pengubah arus listrik yang mengalir pada unit voltmeter. Lalu yang kedua adalah unit pelampung, sebagai pengubah tahanan dengan memanfaatkan naik turunnya bahan bakar pada tangki bahan bakar. Selanjutnya, yang ketiga itu penanda posisi gigi netral. Komponen yang pertama yaitu neutral switch. Untuk mengontrol posisi netral biasanya tertekan atau tertutup. Saat posisi netral, prinsip kerjanya sama seperti saklar. Lalu komponen yang kedua adalah neutral gear lamp. Lampu netral berfungsi memijar cahaya saat kondisi netral. Lampu ini memberikan informasi pada pengendara bahwa gigi transmisi masih dalam posisi gigi netral sekaligus pengaman saat motor awal dihidupkan. Lalu yang selanjutnya, yang keempat itu adalah sistem lampu rem, yang mempunyai komponen baterai yang merupakan sumber tegangan DC, yang umumnya tegangannya sebesar 12 volt. Kemudian, sekring atau fuse, sebagai pengaman arus listrik. Jika terjadi hubungan pendek atau arus yang melewati terlalu besar, sekring akan putus. Yang ketiga yaitu komponen kunci kontak, yang berfungsi menghubungkan sumber tegangan baterai dengan rangkaian. Lalu saklar rem, yang berfungsi memutus dan menghubungkan aliran listrik dan baterai sampai beban. Selanjutnya yaitu sistem lampu belok. Sistem lampu belok juga mempunyai komponen yang sama, yaitu baterai, sekring,
kunci kontak. Lalu bedanya yaitu ada penambahan flasher, saklar lampu belok, dan lampu belok. Nah, flasher ini berfungsi untuk mengatur jeda kedipan lampu sen. Sedangkan lampu belok itu untuk memijar cahaya saat lampu belok terhubung. Yang keenam adalah klakson, di mana komponennya tidak jauh berbeda dari sumbernya yaitu baterai. Lalu kunci kontak, saklar klakson, dan juga klakson. Saklar klakson, pada prinsipnya saklar pada klakson adalah saklar tekan. Saat terhubung arus dan baterai akan mengalir ke klakson dengan syarat kontak on dan kabel terhubung. Lalu klakson itu menandakan peringatan bagi pengendara lain. Klakson yang dipakai rata-rata klakson elektromagnetik. Oke, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.